MG listeners, tahun politik dimulai lebih dari prediksi semula. Beberapa petinggi politik bahkan membantu presiden sudah mulai melakukan lobby-lobby, bahkan tidak tanggung-tanggung nih melakukan kampanye terselubung. Lalu ada Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan calon presiden mereka ya yang akan diusung, yakni Anies Baswedan sebagai capres tahun 2024. Tinggal mencari rekan koalisi untuk memuluskan pencalonan Anies di tahun 2024. Lalu yang terakhir masih soal sengkarut sipol dan juga pengambilan nomor urut parpol. Pertanyaannya nih MG listeners, apakah politik identitas dan hoax akan kembali menerpa dalam kehidupan berdemokrasi Indonesia di pesta politik nanti? Untuk membahasnya saya sudah terhubung bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, ada Mas Jayadi Hanan melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi Mas Jayadi. Selamat pagi Mas Abdi. Oke, salam sehat ya. Sehat. Dan tidak hanya Mas Jayadi Hanan yang akan menjadi narasumber saya, ada juga hari ini anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Bang Gaudensius Suhardi yang sudah hadir bersama saya di studio pada pagi hari ini. Selamat pagi Bang Gaudens. Selamat pagi Abdi, selamat pagi Pak Jayadi. Oke deh. Bang Gauden. Iya, salam sehat ya. Dan MG listeners, kalau Anda semua juga punya pertanyaan bisa menghubungi kami ataupun mention di di Instagram kami ya di @mgradio_network ya terkait dengan topik kita hari ini. Bang Gauden, saya mau ke Bang Jayadi Hanan terlebih dahulu ya. Bang Jayadi, ada beberapa situasi politik di tahun 2022 ini baik partai maupun pemerintah jelang 2024, sepertinya pemilu sudah dimulai tahun ini ya, kayak auranya sudah mulai terasa nih, padahal pemilunya masih 2024. Tanggapannya seperti apa? Ya, biasanya dalam negara demokrasi memang setelah pemilu selesai, para politisi langsung berpikir soal pemilu berikutnya kan. Jadi itu sesuatu yang wajar saja, apalagi pemilu 2024 kan tinggal kurang dari 2 tahun lagi. Bahkan kalau dihitung dari sekarang, pendaftaran presiden, wakil presidennya tinggal berapa? 9 bulan kurang. Iya. Jadi memang para politisi itu adalah orang-orang yang tidak pernah memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Karena itu tidak pernah ada tahun politik datang terlalu cepat untuk para politisi. Oke, jadi memang persiapannya sudah harus dilakukan dari sekarang ya, justru harusnya. Betul. Ya, udah mepet gitu. Kalau kita secara teknokratis, secara objektif, secara manajerial, kepemiluan, KPU misalnya untuk mempersiapkan pemilu nasional itu dia perlu waktu sekitar 2 tahun. Betul. Minimal. Betul. Jadi kalau kita bicara tahun politik, saya tidak sepakat dikatakan tahun politik udah datang terlalu cepat. Enggak, sekarang pas aja waktunya. Pas. Karena, ya? Ya, KPU sudah mulai mempersiapkan diri sejak tahun lalu kan. Jadi ya memang itu satu. Yang kedua, kita memandang pemilu itu sesuatu yang biasa aja sih sebetulnya, nggak usah terlalu dibuat seperti monster atau apa. Kan kita sudah ribuan kali ikut pemilu, 4 kali pemilu nasional, kemudian ribuan kali pemilu pilkada. Jadi saya kira perhelatan pemilu mestinya dipandang sebagai sesuatu yang rutin, bagian dari demokrasi, tapi tentu saja harus kita persiapkan dengan matang supaya kejadian-kejadian seperti tahun 2019 di mana ada ratusan yang meninggal karena ngurus pemilu, itu tidak terjadi lagi misalnya. Iya, itu yang perlu menjadi bahan evaluasi dari penyelenggara pemilu nanti ya. Saya mau ke Bang Gaudens. Bang Gaudens, tadi kalau kata Bang Jayadi bahwa waktunya sudah tepat, memang tidak ada yang tidak begitu cepat justru, tapi memang sudah waktunya, sudah saatnya. Tapi kalau Bang Gaudens sendiri melihat seperti apa euforia dan juga aktivitas dari parpol sendiri jelang di pemilu nanti, apakah juga sudah pas, sudah tepat apa yang dilakukan sekarang, bahkan ada yang kampanye terselubung. Menurut Bang Gaudens bagaimana? Ya, saya menyebutnya 2022 ini menjemput 2024. Tahun politik atau pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif maupun pilkada itu kan di 2024 ya. Tetapi bangsa ini menjemputnya sejak 2022. Apa salah? Tentu saja tidak. Ya. Bahkan bila perlu, menurut saya, sehabis pemilu 2019, partai politik harus sudah mempersiapkan diri untuk pemilu berikutnya. Karena memang tugas partai politik seperti itu. Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Yang diatur di dalam undang-undang pemilu itu kan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat
mulai kick off pemilu, itu yang diatur. Ya. Tidak ada aturan yang melarang untuk orang berkegiatan politik di luar yang diatur di dalam undang-undang pemilu. Karena itu sangatlah tidak tepat kalau ada yang mengatakan kampanye terselubung. Apanya yang terselubung? Wong semua media meliput kok. Jadi mungkin yang perlu diubah itu paradigma kita ya. Jangan karena kita tidak berkesempatan untuk melakukan kampanye atau melakukan sosialisasi diri karena kita terikat dengan jabatan-jabatan di dalam birokrasi atau terikat dengan etika pemerintahan, kita melarang orang lain untuk melakukan hal yang dibolehkan sebetulnya. Itu sih. Baik. Jadi bukan kampanye terselubung ya. Jadi diksinya diganti. Lebih ke pendidikan politik. Pendidikan politik, sosialisasi, orang jalan-jalan gitu kan. Orang jalan-jalan bertemu. Jadi harus diberi paradigma atau di dalam bingkai bahwa partai politik menurut undang-undang partai politik melakukan pendidikan politik. Apa yang dilakukan oleh partai politik maupun calon yang sudah dicalonkan oleh partai politik itu hal yang wajar, yang dari perspektif undang-undang partai politik tidak ada yang salah karena memang tugas partai politik itu melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik itu tidak harus dilakukan di kantor DPP. Dia harus mendatangi masyarakat. Untuk itulah gunanya partai politik. Kalau tidak membolehkan partai politik untuk melakukan pendidikan politik, bubar saja partai politiknya. Dan itu juga harus menjadi tugas utama dari parpol ya. Bang Jayadi Hanan, kata Bang Gaudens bahwa bukannya kampanye terselubung ya, tapi justru itu termasuk dalam program-program menyampaikan pendidikan politik, advokasi dari parpol. Nah, seperti apa Anda melihat aktivitas dari partai politik sejauh ini yang sudah melakukan pendidikan politik itu, dan apa saja yang bisa diperhatikan agar tidak menyimpang ataupun tidak menyeleweng begitu, dan tidak akhirnya berujung pada jatuhnya jadi kampanye juga. Harusnya tetap berpegang teguh pada pendidikan politik yang harusnya dijalankan oleh tupoksi dari parpol masing-masing. Ya, Pak, kalau bicara pemilu legislatif ya, secara teoritis sebetulnya partai politik itu harus hadir terus-menerus di masyarakat. Jadi nggak ada istilah kampanye terselubung. Ya benar tadi kata Bang Gaudens, saya setuju bahwa salah satu tugas partai politik itu kan selain rekrutmen politik itu adalah sosialisasi politik dan pendidikan politik. Memang betul. Itu artinya partai harus hadir sepanjang tahun, setiap hari kalau bisa di masyarakat. Cuma bagaimana cara dia menjalankan aktivitasnya itu seperti pertanyaan Anda. Harusnya kan itu bicara soal program-program apa yang dimiliki partai itu untuk kebaikan bangsa misalnya. Kemudian tanggapan partai terhadap situasi kalau ada bencana, kalau ada situasi krisis, kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu, itu juga partai harus hadir. Partai juga harus terus-menerus memberikan tanggapan terhadap situasi sosial ekonomi misalnya. Partai-partai juga harus punya kaki sampai di masyarakat untuk hadir, ikut memberi penerangan kepada generasi muda dan seterusnya ya. Jadi harusnya memang partai itu hadir secara terus-menerus. Dengan begitu dia tidak perlu bilang kami berkampanye atau kami minta dipilih. Masyarakat udah tahu partai ini hadir, partai ini enggak gitu kan. Jadi itu partai yang benar sebetulnya. Cuman memang di Indonesia ini partai itu hadirnya 5 tahunan. Kalau riuh rendah pemilu baru gitu kan. Kalau ada maunya gitu ya bisa dibilang. Jadi maka yang benar itu partai itu hadir terus-menerus. Yang salah itu partai itu hadir kalau mau pemilu saja. Itu yang kurang tepat gitu. Nah ini juga bisa menjadi masukan ya dari masyarakat yang bisa menilai sendiri. Harusnya biar mereka bisa melihat mana nih partai yang konsisten hadir di tengah masyarakat, mana yang hadir jelang pemilu aja gitu ya. Betul. Juga apa yang mereka bicarakan kan. Kalau yang dibicarakan cuman mohon doa restu ikut pemilu misalnya, atau yang mereka bicarakan hanya urusan-urusan internal partai seperti misalnya kaderisasi internal partai saja, atau peristiwa musyawarah di partai, atau gontok-gontokan antar pengurus partai, yang itu yang muncul ya itu kan bukan sosialisasi yang baik. Itu bukan kampanye yang mendidik masyarakat gitu. Itu yang tidak tepat baik secara teori maupun
secara praktek gitu. Iya, saya rasa semoga masyarakat bisa sudah jauh lebih cerdas juga ya untuk memilah dan juga memilih mana parpol-parpol yang benar-benar mengedepankan program dan juga hadir di tengah masyarakat. Saya mau kembali ke Bang Gaudens, Bang. Kita tahu Partai Nasdem sudah jauh lebih awal mengumumkan nama calon presiden yang akan mereka usung, Anies Baswedan. Apakah langkah yang dilakukan Partai Nasdem ini sudah tepat? Ya, bukan soal tepat atau tidak tepat. Kalau kita kembali lagi kepada Undang-Undang Pemilu, itu tegas sekali dikatakan bahwa yang punya otoritas, yang punya kewenangan untuk mengajukan calon presiden itu adalah partai politik atau gabungan partai politik dengan persyaratan-persyaratan tertentu seperti 20% dari jumlah kursi di DPR. Oke. Yang salah itu kalau ada orang atau siapapun yang mengatur-ngatur partai politik untuk memilih rambut inilah, muka inilah, atau apa, itu yang salah. Tetapi yang harus dipastikan bahwa biarkanlah partai politik menggunakan hak yang diatur di dalam konstitusi, bahkan di pasal 6 Undang-Undang 45 tegas kok, yang mengajukan itu adalah partai politik, bukan orang per orang. Oke. Apalagi orang-orang yang menyebutkan pendukung si A, si B. Jadi salurkanlah dukungan figur tertentu yang ingin jadi presiden itu ke partai politik, karena itu memang salurannya. Di Indonesia belum ada presiden calon independen, karena itu ya melalui partai politik. Berarti bukannya tepat dalam artian apakah ini terlalu cepat atau tidak, ya itu tidak ada pengaruhnya juga, bukan Tidak. ke situ. Tidak ada aturan di undang-undang yang membatasi partai politik untuk mengajukan calon presiden. Baru calon, bakal calon. Betul. Calon. Kalau aturan yang terkait dengan calon presiden atau gabungan apa yang didukung oleh partai atau gabungan partai politik sesuai dengan ketentuan itu memang baru dibuka di bulan Oktober. Oke. Itu kalau mau mengajukan kepada KPU. Tetapi kalau ada partai politik yang mengatakan saya mendukung si A, si B, itu sah-sah saja kok, tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan itu ya. Dan tidak ada juga waktu yang lebih cepat atau mungkin terlalu lama, enggak ya. Jadi memang sudah idealnya seperti itu. Ya kita dikungkung oleh kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya itu adalah demokrasi yang prosedural, bukan substantif. Demokrasi substantif itu adalah partai politik mengajukan calonnya yang ditawarkan kepada masyarakat. Oke. Kapan dia mengajukan? Setiap saat partai politik bisa mengajukan calon presidennya, bisa menyampaikan kepada masyarakat, kami akan memilih si A, si B, si C. Tetapi yang kita minta, yang diharapkan oleh masyarakat itu kan jangan sampai pada akhirnya membeli kucing dalam karung karena mengajukan nama calon presiden sah-sah terakhir, gitu kan? Nah, jangan pula kalau ada yang cepat dibilang terlalu cepat, kalau lambat dikatakan terlalu lambat. Semuanya sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Baik, dan yang terpenting adalah menyampaikan aspirasi masyarakat, dan yang terpenting tadi seperti yang Bang Gaudens katakan bahwa ini adalah pilihan dari masyarakat sendiri. Ya, tidak ada pilihan kelompok masyarakat yang mengatakan kelompok pendukung si A, pendukung si B itu kan mengadakan kegiatan secara massal untuk mengusung satu calon. Karena kita tidak punya calon independen. Undang-undang yang mengatur yang berhak mengajukan calon presiden itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Ya, oke, baik. Tadi sempat disinggung juga Bang Gaudens bahwa yang bukan masalah tepat atau tidak tepat, yang salah itu tapi justru kalau sudah ada yang mengarahkan dengan menyebutkan ciri-ciri tadi yang berambut putih gitu ya. Nah, saya mau minta tanggapan dari Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, ada statement beberapa waktu yang lalu bahwa katanya pilih pemimpin dengan rambut berwarna putih dan juga yang berkerut. Ini apakah ada sinyal-sinyal apa nih yang muncul dari statement ini? Tanggapannya seperti apa, Bang Jayadi? Halo? Iya, halo. Silakan dilanjutkan, audionya aman. Halo, Mas Jayadi. Putus, Mas. Putus-putus ya? Oke. Ya, coba yang terakhir tadi. Iya, jadi ada statement beberapa waktu yang lalu bahwa pilihlah pemimpin dengan rambut berwarna putih dan yang berkerut. Ada sinyal apa sebenarnya dari statement itu? Tanggapannya gimana? Ya, orang memberi endorsement boleh aja kan. Gitu. Kita kan tahu maksud
maksudnya berambut putih dan punya kerutan itu maksudnya Pak Ganjar Pranowo kan maksudnya. Iya, padahal banyak juga ya sebenarnya elit parpol yang berambut putih dan juga mengkerut. Iya, tapi maksud Pak Jokowi kan Ganjar, kita udah Iya, tahu iya. itu maksudnya. Siapa Oke. lagi kan? Jadi boleh-boleh aja itu, nggak masalah. Cuman masalahnya adalah yang jadi masalah itu kok presiden seperti apa namanya ya? Seperti apa itu mendorong banget gitu untuk endorse gitu. Padahal presiden sendiri mengatakan ya kita harus fokus pada pemulihan ekonomi, ya. Jangan cepat-cepat nyalon, jangan gerasa-gerusu nyalonin presiden gitu kan. Baik. Halo. Oke deh, sepertinya kita mengalami kendala audio dengan Bang Jayadi Hanan ya, nanti kita coba kembali memperbaiki audionya. Tapi saya kembali ke Bang Gaudens, Bang. Tadi dikatakan bahwa alangkah baiknya jangan terlalu terlalu cepat untuk menentukan tadi calon presiden, tapi justru ada statement seperti itu dengan menunjukkan ciri-ciri. Tapi dari Bang Gaudens sendiri, kalau kita berbicara mengenai efek ekor jas dari Partai Nasdem sendiri setelah mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 seperti apa? Ya kalau bicara ekor jas itu kan itu hanya konsekuensi logis ya, bukan itu tujuan. Tujuannya itu kan bagaimana melakukan pendidikan politik dengan mengajukan nama calon, baru bakal calon sih ya, belum tentu juga memenuhi persyaratan karena undang-undang partai politik itu mengharuskan calon presiden itu didukung oleh 20% ya, 20% dari jumlah kursi di DPR. Itu artinya kalau Partai Nasdem mengajukan Anies Baswedan, minimal jumlah suara Partai Nasdem itu kan 9, sekian ya. Minimal butuh 2-3 partai lagi supaya bisa memenuhi presiden threshold 20%. Untuk itu sekarang yang ada ini baru bakal calon, karena itu nggak usah takutlah dengan bakal calon gitu. Artinya masih bisa berubah? Bisa saja, nama job politik. Apa sih yang tidak bisa berubah? Oke. Gitu ya. Karena apakah ada partai politik yang akan bergabung dengan Partai Nasdem untuk mengajukan Anies Baswedan? Ini kan pertanyaannya. Karena masih sampai di bulan Oktober menurut ketentuan undang-undang itu kan partai politik itu mengajukan calon ke KPU itu kan pada bulan Oktober nanti. Kita lihatlah di bulan Oktober apakah Anies itu bisa jadi calon presiden definitif atau tidak. Oke, artinya bisa di stressing point lagi, Anies Baswedan sejauh ini masih bakal calon presiden. Ada kemungkinan untuk diganti lagi, tergantung dari dinamika politik seperti apa? Tergantung diksinya. Kalau saya memilih diksi, Anies Baswedan calon presiden Partai Nasdem. Tetapi dia belum menjadi calon presiden, baru bakal calon presiden yang diajukan oleh Partai Nasdem dan partai lain-lainnya yang di dalam koalisi itu pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober itulah ketika diresmikan oleh KPU baru kita sebut sebagai calon presiden. Jadi ketika sudah diresmikan oleh KPU baru bisa disebutkan sebagai calon presiden. Artinya dinamika politik dan juga komunikasi penjajakan masih terus tersaji sejauh ini dari pandangan Bang Gaudens. Kira-kira peta politik ini akan seperti apa dengan melihat ada beberapa koalisi yang sudah terbentuk, justru juga ada beberapa partai yang masih menjalin yang sudah berada di koalisi sebelumnya. Let's say seperti PKB yang masih menjalin komunikasi politik dengan beberapa parpol. Akan seperti apa peta politik nanti? Ya, secara matematika politik, kalau presiden threshold itu 20%, itu artinya dimungkinkan ada 5 calon presiden yang bisa diusung. Artinya ada 5 koalisi? Tidak koalisi, karena partai PDIP itu bisa mengusung sendiri karena di atas 20%. Itu artinya selain calonnya PDI, partai-partai lain masih memungkinkan untuk mengajukan calon presidennya sendiri. Nah, walaupun secara matematik itu bisa 5 calon karena presiden thresholdnya itu 20%, tetapi di dalam real politik kan tidak seperti matematika yang sangat pasti gitu ya. Bisa saja paling banyak nanti 3 calon presiden. Dan itu dimungkinkan, dan semakin banyak calon presiden semakin bagus bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Karena apa?
jangan pula rakyat itu diberikan pilihannya sedikit sehingga susah untuk menentukan pilihan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Nah, di dalam demokrasi, apalagi di dalam konstitusi kita itu, rakyatlah yang berdaulat. Ya. Kedaulatan rakyat itu bisa diwujudkan di dalam pemilihan umum untuk memilih calon presiden. Oke. Tetapi calon presiden itu kan yang menyediakannya itu adalah partai politik. Sama seperti rakyat disuruh makan di atas meja disuguhkan beberapa calon presiden, menu calon presiden gitu. Rakyat disuruh memilih. Itulah hakikat pemilu nanti gitu. Jadi ada baiknya semakin banyak calon ini harusnya semakin bagus dong untuk rakyat bisa memilih karena pilihannya ada banyak bukan cuma 3. Ya, kita berharap partai politik itu independen di dalam mengajukan calon presiden. Tidak perlu di-endorse oleh siapapun untuk mengajukan calon presiden. Oke. Walaupun dimungkinkan, tetapi sebagai partai politik yang punya hak konstitusional, partai politik itu punya hak konstitusional untuk mengajukan calon presiden. Karena itu, janganlah kita sekali-sekali mencela partai politik yang mengajukan calon presiden karena itu dijamin oleh konstitusi. Kalau kita berusaha untuk meminimalisasikan peran partai politik untuk mengajukan calon presiden, sama saja kita melanggar konstitusi. Nah, setiap orang yang patuh kepada konstitusi sudah sepatutnya menghormati apapun pilihan partai politik yang terkait dengan calon presidennya. Itulah demokrasi sesungguhnya. Baik, itulah demokrasi yang sesungguhnya. MC Listeners dan Bang Gaudens, kita akan kembali ke Bang Jadi. Halo Bang Jadi, sudah tersambung kembali bersama kami? Halo, ya. Oke. Saya sambil jalan soalnya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bang Jayadi tadi sudah dijelaskan dari Bang Gaudens. Nah, kalau pandangan dari Bang Jayadi sendiri terkait dengan peta partai politik sejauh ini akan terbentuk seperti apa nanti di 2024 karena berbagai dinamika komunikasi politik, penjajakan ini masih terus dilakukan meski sudah ada beberapa koalisi yang terbentuk ya. Kira-kira dari analisis Anda sendiri akan seperti apa peta politik nanti di 2024? Ya, setuju ya, walaupun samar-samar saya dengar dari Bang Gaudens tadi ya. Memang sampai hari ini sebetulnya belum ada koalisi yang terbentuk sampai hari ini. Semuanya masih penjajakan. Kenapa? Karena kalau saya mendefinisikan koalisi untuk Pilpres itu, kalau dia punya 2 persyaratan ya. Syarat pertama adalah presidensial threshold-nya terpenuhi. Syarat kedua ada bakal capres-cawapresnya kan. Nah, sampai hari ini belum ada satupun koalisi yang punya. Jadi yang udah umumin kemarin ada KIB, ada Indonesia kemudian beberapa yang sudah terbentuk itu juga belum, menurut Mas Yani belum terbentuk. Belum, KIB kan baru separuh, baru 1 syaratnya, dia baru presidensial threshold. Capres-cawapresnya belum ada, ya kan? Iya. Nasdem sudah punya capres atau bakal capres, tapi koalisinya belum ada, cawapresnya belum ada. Oke. Gerindra sama PKB baru punya capres, presidensial threshold-nya sudah terpenuhi, tapi cawapresnya masih belum ada. Belum bisa dibilang koalisi juga begitu? Belum bisa. Okay. Kalau dia belum bisa terbentuk koalisi, maka ya tentu minimal secara teoritis sangat mungkin masih bisa terjadi perubahan gitu ya. Oke. Itu satu. Nah, apalagi antar partai di Indonesia ini kan nggak ada halangan untuk berkoalisi satu sama lain, nggak ada halangan ideologis maupun halangan kebijakan kan? Oke. Kecuali PDIP sulit berkoalisi dengan Demokrat karena alasan hubungan dan sejarah kan, atau PKS sama PDIP yang sulit berkoalisi. Partai lain bisa ke segala arah kan. Oke. Jadi sangat mungkin terjadi perubahan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, secara di atas kertas paling banyak itu mungkin ada 4 koalisi, Mas Abdi. Dengan syarat ya, 4 koalisi bisa terbentuk kalau PDIP mau maju mencalonkan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tapi kalau kita lihat manuver-manuver PDIP selama ini, tampaknya PDIP mau berkoalisi dengan partai lain. Itu artinya paling banyak itu akan terbentuk 3 koalisi. Oke, paling banyak 3. Ya, paling banyak 3 misalnya dengan asumsi, katakanlah dengan asumsi yang bakal koalisi sekarang udah tetap berjalan ya, Nasdem sama Demokrat sama PKS jadi gitu ya. Kemudian PKB sama Gerindra jadi gitu. Nah, tinggal PDIP mau kemana tuh? PDIP mungkin ke
kalau ke Nasdem, PKS, Demokrat kayaknya susah ya. PDIP mungkin ke PKB, Gerindra atau ke KIB. Tergantung nanti PDIP mau nyalonin siapa dan KIB misalnya nyalonin siapa. Kalau misalnya PDIP mau ke Gerindra, PKB, maka itu berarti PDIP harus nyalonin wakil presiden. Karena kan Prabowo terlalu sulit untuk mundur kalau dia diminta jadi wapres kan. Nah itu akan gimana tuh? Head to headnya kan dua-duanya pengen jadi nomor 1, pengen jadi capres. Nah itu kalau PDIP mau menjadi cawapres, ya bisa terbangun tuh koalisinya. Apalagi kalau PDIP nyalonin Ganjar jadi wapres, nah itu Prabowo akan dengan cepat menerimanya, karena itu akan membuat Prabowo menjadi punya peluang kemenangannya sangat besar kan. Ya. Tapi bisa juga PDIP nyalonin wapres, wapresnya Puan gitu. Kalau PDIP mau tetap capres, misalnya PDIP mau nyalonin Ganjar jadi capres, maka yang mungkin adalah ke KIB. Karena pertama KIB belum punya capres kan. Yang kedua KIB tampaknya ada kecenderungan ke Ganjar gitu. Jadi itu bisa cocok tuh. Tapi kalau misalnya PDIP nyalonin Puan untuk jadi capres, mungkin KIB nggak mau. Ya karena perhitungan-perhitungan di atas kertas soal elektabilitas agak berat tuh Puan sebagai capres untuk menang. Begitu kira-kira. Jadi gitu ya, itu hitungannya ya. Ya itu hitungannya antara lain ya. Tapi akan terjadi kejutan kalau bakal koalisi yang ada sekarang itu bubar. Yang mana tuh? Misalnya nih Gerindra, PKB nggak jadi karena Muhaimin ngotot jadi cawapres, sementara Prabowo milih yang lain gitu. Atau misalnya salah satu dari KIB keluar, misalnya pindah kemana. Atau demikian juga yang Nasdem yang masih mencoba membentuk koalisi ini, kalau dia tidak berhasil membangun koalisi, bisa jadi terjadi konfigurasi baru. Tapi menurut saya formulanya tetap sama. Akan sulit untuk 4 koalisi kalau PDIP tidak maju sendiri, akan sulit. Paling-paling yang terbentuk adalah antara 2 sampai 3 pasang, 3 koalisi gitu Mas. Dan kita tahu juga beberapa waktu yang lalu ya ada manuver dari Caimin juga ini yang masih menjalin komunikasi politik dengan beberapa partai begitu, termasuk ke Partai Nasdem. Nah, apakah dengan menjalin komunikasi ini, baik seperti kita terputus dengan Mas Jayadi ya. Nanti kita akan coba kembali bergabung dengan Mas Jayadi. Tapi kembali ke Bang Gaudens, Bang. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan hitung-hitungan kalkulasi dari 4 koalisi yang diprediksikan yang nantinya kira-kira akan menjadi 3, berbagai hitung-hitungan dengan posisi siapa yang mau jadi capres dan juga cawapres. Nah, apakah dengan hitung-hitungan ini juga tetap memperhatikan yang paling dasar, yakni keinginan rakyat, keinginan masyarakat? Karena kan tujuannya ujung-ujungnya juga akan ke situ. Ya, tidak ada partai politik yang mengajukan calon untuk tidak dipilih ya. Tentu harapannya itu dipilih, karena itu preferensi masyarakat itu menjadi acuan utama. Nah, kalau kita lihat dari sejumlah hasil survei, ada 3 nama pada peringkat atas ya. Ada nama Ganjar, ada nama Anies Baswedan, dan ada Prabowo Subianto. Kalau kita lihat perbedaan suara di antara mereka itu paling banyak itu antara 2 sampai 3% ya, 2-3%. 2-3% itu berada di ambang batas yang dibolehkan untuk digugat di Mahkamah Konstitusi nanti. Kalau hasilnya tetap 2-3%, itu artinya penyelesaian akhir dari pemilu 2024 itu adanya di Mahkamah Konstitusi, karena selisihnya itu yang sangat ketat. Gitu. Dengan demikian, yang perlu diperhatikan oleh partai politik mulai sekarang gitu ya, selain mengajukan calon yang bisa dipilih oleh rakyat, juga memperhatikan bagaimana membawa perselisihan hasil pemilu, hasil pilpres itu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau yang diajukan itu 3 nama yang sekarang ini berada di peringkat atas di dalam hasil survei gitu.
Oke, artinya walaupun tadi kalkulasi hitung-hitungnya juga jangan mengesampingkan dari aspirasi rakyat bahwa mereka juga nanti ujung-ujungnya akan dipilih begitu kan? Ya, karena pada akhirnya bukan partai politik yang menentukan, tetapi pada akhirnya rakyat juga yang menentukan. Tadi yang dikatakan Mas Hanan itu kan menarik ya, mengenai prasyarat selain presiden threshold, juga ada prasyarat tentang paket presiden dan wapres. Ya. Undang-undang pemilu kita berbeda dengan Filipina. Kalau di Filipina itu presiden diajukan terpisah dari pemilu wakil presiden ya. Oke. Jadi ada pemilu presiden, ada pemilu wakil presiden. presiden. Tetapi di dalam sistem politik Indonesia, presiden dan wakil presiden itu berada dalam satu paket. Oke. Karena itu supaya sahnya calon itu diajukan kepada KPU nanti di bulan Oktober, harus ada calon presidennya, ada calon wakil presiden. Sejauh ini yang dibicarakan secara terbuka itu kan baru calon presiden. Ya. Ada 3 nama yang menurut hasil survei Anies Baswedan sudah diajukan oleh Partai Nasdem. Tinggal nanti siapa wakil presidennya. Tentu untuk memilih wakil presiden itu kan butuh strategi. Ya. Yang pertama itu tingkat elektabilitasnya untuk membantu elektabilitas calon presiden. Ya. Tapi yang tidak kalah penting ya butuh modal yang besar juga gitu untuk bisa melakukan sosialisasi yang lebih masif ketika diizinkan untuk kampanye. Jadi 2 syarat ini sih yang penting. Juga harus memperhatikan betul soal pembagian wilayah ya. Ini kan penting sekali karena apa? Jangan sampai calon wakil presidennya hanya didukung di daerah-daerah yang sedikit penduduknya. Yang direbutkan di Indonesia ini kan setidaknya Jawa, Sumatera, dan Sulawesi kan. Di luar itu kan jumlah penduduknya sedikit gitu. Atau secara provinsi itu kita lihat provinsi yang paling banyak suaranya itu kan yang pertama itu ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi. Inilah provinsi-provinsi yang memegang kunci di dalam pilpres nanti. Nah, siapa yang didukung di 4 provinsi itu bisa berpeluang untuk memenangkan pilpres nantinya. Oke, sedikit mungkin bisa ditanggapi ataupun didalami lagi Bang Gaudens. Tadi menarik ada yang Bang Gaudens katakan bahwa sistem pemilu di Filipina itu presidennya beda secara terpisah begitu dipilih. Apa plus minusnya kalau misalkan hal itu diterapkan di pemilu Indonesia? Sebetulnya sih bukan plus minus ya, tergantung pilihan pilihan politiknya atau pilihan cara memilih calon presiden. Kalau di Filipina itu kan presidennya dipilih lain, dilantik pada kesempatan lain, wapresnya dipilih lain, dilantik pada kesempatan lain gitu, tidak dilantik bersama-sama. Okay. Kalau di Indonesia menurut undang-undang dan menurut konstitusi itu kan presiden dan wakil presiden itu dipilih dalam satu paket gitu. Karena itu untuk mengajukan kepada KPU di bulan Oktober nanti itu harus satu paket dan harus ditandatangani, jadi dibikin akta gitu oleh partai politik yang mencalonkan, dan partai politik itu tidak bisa mengundurkan diri kalau sudah diajukan kepada KPU. Baik, terima kasih Bang Gaudens. Saya mau coba kembali ke Mas Jayadi Hanan. Halo Mas Jayadi, tadi sempat terputus lagi kita ya? Iya. Oke Mas Jayadi, di pesta politik 2024, apakah masih ada ancaman hoax dan juga politik identitas nantinya? Hoax itu pasti ada, karena kita memang di era di mana hoax dengan mudah menyebar kan, karena difasilitasi oleh media sosial. Jadi itu harus kita terima sebagai kenyataan. Yeah. Jadi persoalannya bukan ada apa nggak ada hoax. Persoalannya lebih kepada bagaimana kita hadapinya. Oke. Bagaimana? Nah, artinya kita cukup dewasa apa nggak berhadapan dengan hoax, penyelenggaranya, masyarakatnya. Lalu yang juga sangat penting, apakah para peserta pemilunya mau menggunakan hoax atau tidak gitu. Itu yang paling penting. Kalau para peserta pemilunya mau menggunakan hoax, ya bagaimana kan? Tidak, itu kan hoax menjadi bagian dari strategi untuk memenangkan pertarungan. Kemudian yang kedua, bagaimana aturan atau regulasi kita apakah cukup kuat untuk menangkal hoax itu. Yang ketiga, yang juga penting adalah
aparat penegak hukum yang terkait dengan penindakan terkait dengan hoax atau berita palsu. Itu harus tegas, netral, punya profesionalitas dan sebagainya. Itu yang penting saya kira. Kalau kita lihat sekarang, dugaan saya, walaupun hoax dan itu akan tetap banyak, tapi karena kita sudah punya pengalaman dan sudah ada regulasi, paling tidak kita punya mestinya kita bisa belajar ya lebih baik. Jadi mudah-mudahan kita bisa menanggapinya dengan lebih baik. Soal politik identitas juga sama. Identitas itu kan sesuatu yang melekat dalam bangsa Indonesia. Baik itu identitas agama, etnis, dan sebagainya. Tapi sebetulnya kan penggunaan politik identitas itu artinya akan terus ada. Lagi-lagi bagaimana kita menanggapinya. Cuma kalau kita belajar dari pengalaman Pilpres baik 2014 maupun 2019, mestinya pihak yang menggunakan politik identitas itu pasti belajar bahwa politik identitas tidak menjadi penentu kemenangan untuk pilpres terutama ya. Misalnya yang laku dengan politik identitas, penggemar politik identitas itu hitung-hitungan saya di kisaran 30% saja. Jadi kalau menggunakan politik identitas untuk memenangkan pertarungan pilpres itu susah, susah gitu. Karena itu harus menggunakan strategi lain. Baik, ya, harus menggunakan strategi lain ya. Karena menggunakan politik identitas itu nggak akan menang untuk pilpres ya. Untuk pemilu untuk pemilu pilkada mungkin di beberapa daerah bisa. Karena politik identitas itu bisa efektif tergantung banyak hal. Ya, misalnya apakah pemilunya kompetitif apa tidak, apakah pemilunya itu head to head apa enggak ya. Kemudian apakah ada identitas yang berbeda yang dipertarungkan antara capres cawapresnya itu, misalnya satu dari identitas A yang satu dari identitas B berhadapan-hadapan. Kalau sama-sama identitas A semua kan susah tuh untuk menggunakan politik identitas. Nah itu paling-paling politik identitas itu bisa digunakan kalau calonnya dua, itu akan lebih intensif digunakan. Karena itu saya berharap nanti partai-partai tidak membangun skenario hanya 2 calon di 2024 nanti. Kita harapkan ada banyak ya, nggak hanya 2 tapi bisa jadi 5 calon gitu ya. Ya kalau 5 nggak mungkin kan. 3 berarti yang paling memungkinkan. 4 tuh sulit tuh. Jadi yang paling rasional ya mungkin 3. 3 ya, baik. Karena memang di tempat kita itu kan dibatasi calon. Betul. Jadi kita nggak bisa melaksanakan prinsip yang saya setuju dari Bang Gadion tadi bahwa makin banyak calon makin baik. Di tempat kita itu elit partai yang buat undang-undang membatasi kalau bisa sesedikit mungkin calon. Nah itu yang jadi masalah gitu ya. Itu yang menjadi masalahnya ya. Tapi saya berharap nanti 2024 tuh masih ada harapan lah bisa 3 calon kan gitu. Baik ya, kita harapkan ada pertarungan politik yang sehat di 2024 mendatang. Terima kasih Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan sudah bergabung bersama kami di program Morning Traffic. Selamat kembali beraktivitas. Terakhir saya mau ke Bang Gaudens. Bang Gaudens, di 2024 nanti akan seperti apa dinamikanya? Apakah politik identitas ini bisa tergerus mungkin atau justru semakin marak? Ya, politik identitas maupun hoax itu kan nanti ya. Tetapi di depan mata kita sekarang ini kualitas pemilu itu sangat ditentukan oleh penyelenggara pemilu. Kita lihat sekarang ini faktanya semua penyelenggara pemilu di tingkat pusat atau anggota KPU itu diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini persoalan yang sangat serius karena menyangkut integritas. Pemilih itu berintegritas itu dimulai dari para penyelenggaranya. Nah, soal integritas ini sangat mengusik kita, mengusik masyarakat. Karena itu kita berharap persoalan terkait integritas yang diadukan ke DKPP itu jangan berlama-lama untuk diselesaikan. Karena itulah starting point bagi dipercaya tidak dipercayanya hasil pemilu nanti. Pemilu yang bagus, hasil pemilu yang bagus sangat ditentukan oleh siapa penyelenggaranya nanti. Ini persoalan yang sangat serius menurut saya yang mesti diselesaikan secepatnya. Nah, bagaimana cara mengembalikan citra penyelenggara pemilu yang mungkin saat ini sudah diragukan oleh masyarakat? Ya, citra itu kan bisa dikembalikan
tergantung dari bagaimana DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menyelesaikan persoalan yang diadukan. Kalau penyelesaiannya patut dipercaya, tentu masyarakat akan percaya. Kalau diragukan atau diselesaikan di dalam ruang gelap, tentu menambah runyam penyelenggaraan pemilu 2024. Berarti nama baik dari penyelenggara sekarang berada di tangan DKPP bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ya betul sekali, karena undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada DKPP untuk menyelesaikan persoalan etik, karena persoalan yang dihadapi sekarang ini kan persoalan etik ya. Ya, baik. Artinya pemilu yang berkualitas ini juga harusnya bersumber dari penyelenggaranya yang juga berintegritas, begitu ya, Bang Gaudens? Hasil pemilu yang berkualitas sangat ditentukan oleh penyelenggaranya yang berkualitas. Terima kasih Bang Gaudens, anggota Dewan Redaksi yang sudah dari Media Indonesia, Media Group, yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dan memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan peta politik dan juga kalidoskop di 2023 dan 2024 mendatang. Terima kasih banyak Bang Gaudens. Ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan jelang politik nanti, tahun politik? Ya, di tahun politik ini jalani saja, tidak perlu tergopoh-gopoh, karena toh masih di 2024. Percayakan sepenuhnya kepada mekanisme yang sedang berjalan saat ini. Baik. Karena itu ya KPU mesti patut atau layak dipercaya gitu. Baik. Ya, kita harapkan gelaran pesta politik nanti bisa berlangsung dengan penuh dengan transparansi dan juga bisa menyampaikan aspirasi rakyat sesuai dengan tujuannya. Betul sekali Abdi, jangan sekali-sekali menyelesaikan persoalan di dalam ruang gelap. Mantap, terima kasih. Anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudens Suhardi sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic.